Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menterjemah kitab Matan Bajuri yang ada dalam kitab Khamisatul Mutad. Nah, ini bagian terakhir insyaallah dari pembahasan Matan Bajuri. Lalu kita akan melanjut ke matan yang kedua, yaitu matan Jauhar insyaallah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ilmihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Khatimatun, penutup. Yajibu ala syakhsi ay ya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib terhadap seorang itu, maksudnya seorang muslim itu adalah bahwasanya ia mengetahui akan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Min jihati abihi, dari dari jihad, dari sisi bapaknya lah gitu. Wa min jihati ummihi, dan dari sisi ibunya. Fa amma nasabuhu min jihati abihi, maka adapun nasabnya Nabi dari sisi bapaknya itu, fahuwa, maka dia itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Madrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai sini dia. Jadi semua dari Nabi Muhammad atau dari Abdullah ini sampai ke Adnan ini pernah kita bahas kisahnya masing-masing dalam kitab Madarijus Salihin, yaitu kitab yang menjelaskan bait-bait dari Barzanji. Nah, jadi untuk bagi teman-teman yang ingin mengetahui kisah masing-masing dari semua nama-nama ini, bisa mendengarkan video di playlist Madarijus Salihin. Nah, ini dia nasabnya Nabi dari sisi ayahnya beliau. Walaysa fima ba'dahu ila Adam, dan tidak ada pada sesuatu yang setelahnya itu sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tariqun sahihun fima yunqal. Maksudnya tidak ada. Nah, setelah Adnan ini tidak ada pada sesuatunya itu, maksudnya tidak ada nasab yang jelas, jalan yang jalan yang sahih lah gitu, yang untuk disampaikan menyambung kepada Nabi Adam. Memang ada yang menyambungkannya, tetapi ada yang menyambungkan dari Adnan ini sampai ke Nabi Adam, tapi itu masih perlu banyak perdebatan dia itu. Bahkan di dalam kitab Madarijus Salihin itu tidak membolehkan Nabi Abah dia itu tidak mau melanjutkan nasabnya ketika sudah sampai Adnan ini. Lanjut, wa amma nasabuhu, dan ada pun nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, dari sisi ibunya beliau, fahuwa, maka dia itu Sayyidina Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, di bin Kilab ini fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilabnya. Jadi bertemu nasabnya beliau Nabi dengan ibunya di Kilab ini. Wa mimma yajibu, titik di sana itu, dan sekarang pembahasan baru. Wa mimma yajibu aydan, dan dari sesuatu yang wajib pula, an ya'lama, oleh bahwasanya mengetahui seseorang itu, annalahu haudan, bahwa
ada baginya Nabi SAW itu satu telaga, satu satu kolam lah gitu, namanya kolam Al-Kautsar. Nah, jadi Nabi itu mempunyai kolam, yang nanti insya Allah orang-orang yang memasuki surganya Allah itu, khususnya umat Nabi Muhammad SAW dapat mengunjungi telaganya ini. Amin ya rabbal alamin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qadai. Nanti Nabi Muhammad ini bisa memberikan syafaat pada hari ketika penentuan lah gitu kan, dibalas amalnya itu. Artinya nanti di hari kiamat itu Nabi Muhammad itu dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatnya Nabi kala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi syafa'atu, dan bermula ini syafaat makhtasatan bih, itu dikhususkan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengkhususkan bagi Nabi itu untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lanjut, wa mimma yajibu, dan dari sesuatu yang wajib pula an ya'rifa, mengetahui ar-rusula, akan para rasul, al-madhkurata, yaitu rasul. Kita wajib mengetahui atau mengenal para rasul yang disebutkan fil Qur'ani, yang ada di dalam Al-Quran, tafsilah secara terperinci. Wa amma ghairuhum, dan adapun selainnya para nabi, fayajibu alaihi, maka wajib kepadanya seseorang ayarifahum, malah bahwasanya mengenal akan mereka ijmalan, secara globalnya saja, secara umumnya saja. Wa qad nazama ba'dhumul anbiya, dan sungguh telah menazamkan oleh sebagian mereka para ulama akan para nabi-nabi, alladzina tajibu ma'rifatahum, yang para nabi itu wajib telah mengetahui mereka tafsiran secara terperinci. Faqala, maka sebagian ulama itu berkata dalam syairnya gitu, hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsir qadamu, secara pasti terhadap semua orang yang sudah mukallaf itu untuk mengetahui bi anbiya, dengan para nabi, alat tafsir secara terperinci pada ulimu, sungguh telah diketahui. Artinya kita sebagai orang yang mukallaf itu diwajibkan untuk mengetahui, mengenal para nabi itu secara terperinci yang disebutkan dalam Al-Quran. Fitilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun minhum. Pada yang demikian itu hujjatuna, itu adalah hujjah kita, minhum, daripada mereka. Samaniyatun, mereka para nabi itu ada 8, min ba'di ashrin, dari setelah 10, berarti 18 tambah 10. Wa yabqa sab'atun, dan tersisalah 7, berarti 25 jadinya. Wahum, dan mereka, ini dipotong-potong dia. Ada 8, 10 tambah 7, 25 jadi. Siapa mereka 25 itu? Pertama Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Salihun, wa kadza Zulkifli, Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Nah, yaitu Nabi Idris, Hud, Syu'aib, Salih, begitu juga Zulkifli, Adam, dan Nabi yang terpilih qad khutimu, yang dijadikan penutup mereka para nabi itu. Berarti di sini sebagiannya saja yang disebutkan. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan ini pembahasan lain lagi. Dan dari sesuatu yang wajib i'tiqaduhu, yaitu meyakininya, dan juga jadi wajib meyakininya juga, anna qarnahu, bahwasannya zamannya Nabi Muhammad SAW afdalul quruni, yaitu seutama-utama zaman yang paling utama. Tsummal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian zaman yang ada setelahnya Nabi, yaitu zaman para sahabat lah gitu. Tsummal qarnul ladzi ba'dahu, kemudian zaman setelahnya sahabat lah gitu. Qayam bagi syakhsi, dan sepantasnya bagi seseorang itu ayya'rifa, Allah mengenal auladahu, akan anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang lain lagi nih.
Wahum dan mereka anaknya Nabi itu sabatun ada 7 ala sahihi atas pendapat yang paling sahih. Siapa anaknya Nabi yang 7 itu? Pertama Sayyidina Al-Qasim, yaitu namanya Qasim, Sayyidatuna Zainab. Nah, berarti ini dicampur-campur dia ini. Nah, kalau kalau ada kitab yang akidah Islamnya itu disebutkan laki-lakinya dulu, yaitu Abdullah, Qasim, Ibrahim, lalu para wanita. Ini di apa namanya? Mungkin sesuai urutan usianya atau gimana ini. Yaitu Al-Qasim, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Ummu Kulthum, Sayyiduna Abdullah, dan dialah wahwa dan dia Abdullah ini wahwal mulaqab yang digelari bil tayyibi dengan tayyib wa tahir dan tahir. Wa Sayyiduna Ibrahim dan Sayyidina Ibrahim. Wa kulluhum min Sayyidatina Harithah. Mereka semua para anaknya Nabi itu didapatkan dari istrinya yaitu Khadijatul Kubra. Khadijah Al-Kubra. Illa Sayyidina Ibrahim, kecuali anaknya Nabi yang bernama Ibrahim. Famin Maryah Al-Qibtiyah. Nah, Ibrahim itu Nabi dapatkan dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Wa hada akhiru ma yassarallahu ta'ala. Dan bermula ini akhir sesuatu yang Allah sudah berikan kelapangan min fadlihi daripada karunia-Nya, wa karamihi dan kemuliaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan dari matan Bajuri ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.